siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam Buddhaya, warahmatullahi salam wabarakatuh. kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Giri Nur Pribadi, SEPMM, selaku dosen mata kuliah Teori Organisasi. Yang kami hormati Bapak Dr. Ari Purwanto, CISA, pemateri webinar kita pada siang hari ini. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Webinar Teori Organisasi Yusuf Maulana, serta teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar teori organisasi pada siang hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rima Dani. Saya selaku moderator yang akan membantu acara pada siang hari ini dari awal sampai acara selesai. Sebelum memulai acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Yusuf Maulana. Lalu, sambutan dari dosen pengampu teori organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Giri Nur Pribadi STPMM. Lalu, pembacaan CV pemateri. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, pemberian sertifikat pemateri. Yang ketujuh, sesi foto bersama sekaligus mengisi absensi kehadiran. Dan yang terakhir, penutup. Maka dari itu, kita akan memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara pada siang hari ini. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter
kualitas pelita bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Bacaan CV pemateri, dimohon untuk si operator membantu share screen CV pemateri. Oke, saya akan bacakan CV dari Bapak Ari Purwanto. Sebentar ya. Sebentar, ini agak, aduh, gimana ini? Baik, saya akan bacakan CV-nya. Kurikulum Vitae, Pendidikan PhD Open Government Data, TU Delft, Belanda, MSI Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, lalu ada pemeriksaan, pengendali teknis pemeriksaan kinerja dukungan teknologi intelijen BIN 2023, kemudian pengendali teknis aktivitas pengelolaan SIPD Kemendagri 2023, lalu sertifikasi Sertifikat Information System Auditor 2025, ISO 27001 2022 Lead Auditor 2024. Research Interest, E-Government, Open Data, Multi-Criteria Decision Making atau MCDM, Best Words Method, BWM, Artificial Intelligence AI, Machine Learning ML, Deep Learning Retrieval Augmented Generation RAG, dan Agentic System. Bapak Ari Purwanto, Kepala Bagian Tata Kelola dan Sains Data Biro Teknologi Informasi Badan Pemeriksaan Keuangan periode 2025 hingga sekarang. Oke, saat ini kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari webinar teori organisasi dengan tema peran Badan Pemeriksaan Keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Purwanto, CISA. Kami persilahkan. Dimohon untuk si operator membantu menampilkan PowerPoint. Baik, oke. Terima kasih Mbak Rima, Mas Yusuf yang mengorganisasikan kuliah hari ini, dan Pak Giri yang sudah mengundang saya menjadi narasumber ya di dalam kuliah hari ini. Terima kasih, selamat siang semuanya. Meskipun adik-adik ya, kalau karena usia para mahasiswa ini kan jauh lebih muda dari saya biasanya memanggilnya adik-adik gitu ya, tapi saya ingin agak lebih egaliter, jadi saya panggil teman-teman ya, supaya semoga tidak keberatan. Baik, ya tadi saya sempat mendengar ada semacam kesulitan ya, jadi mau membaca apa namanya
Nama saya, nama lengkap yang ada apa namanya, ada sertifikasinya, ada gelar akademiknya. Yang di belakang itu biasanya kita nyebutnya CISA. Jadi nggak dipotong, nggak dieja satu-satu ya, nggak CISA tapi CISA. CISA itu singkatan dari Certified Information System Auditors. Jadi auditor sertifikasi untuk mereka yang sudah lulus tes untuk audit terhadap sistem informasi atau aplikasi. Kita membayangkan sistem informasi itu mungkin yang kebayang aplikasi ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu lebih dulu teman-teman ini jurusan apa ya? Supaya Manajemen, Pak. manajemen. Manajemen, Pak. Oh, Ya. Oke, baik, siap. Oke, baik. Kemarin judul yang diusulkan dari Mas Yusuf itu ada istilah transparansi ya. Nah, transparansi itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat di dalam pembentukan organisasi BPK itu tidak ada. Artinya transparansi itu bukan salah satu peran dari BPK, tapi peran BPK itu adalah di akuntabilitas. Jadi bagaimana BPK menjamin pengelolaan keuangan negara itu akuntabel. Akuntabel itu apa? Nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, ada 12 poin yang saya ingin sampaikan di kuliah hari ini. Mungkin kalau operator bisa scroll kembali ke slide sebelumnya, itu ada daftar dari 12 poin agenda atau hal-hal yang akan saya sampaikan di sini yang mungkin bisa menjadi diskusi nanti ya. Mulai dari teori organisasi, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu dapat berkontribusi ya terhadap pemahaman teman-teman mengenai apa sih teori organisasi, kemudian mandat BPK, dan selanjutnya sampai nanti di poin terakhir terkait dengan pemeriksaan internasional. Jadi BPK ini tidak hanya memeriksa apa yang ada di Indonesia, ada yang di level dalam negeri, tapi juga terlibat di dalam pemeriksaan internasional di luar negeri juga. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu teori organisasi. Mungkin bisa di-scroll ya selanjutnya ya. Ya, ini saya ambil dari salah satu kamus yang cukup populer, Britannica Encyclopedia. Di sana didefinisikan teori organisasi bahwa teori organisasi itu adalah teori mengenai bagaimana organisasi itu beroperasi, kemudian mengapa organisasi itu punya bentuk tertentu, ya, punya struktur tertentu, dan yang terakhir mengapa satu organisasi itu bisa lebih sukses daripada organisasi yang lain. Nah, dalam hal ini, dalam konteks organisasi BPK tempat saya bekerja, dari 3 hal tersebut ya, dari bagaimana operasinya organisasi, mengapa dia bentuknya seperti itu, kemudian mengapa dia lebih sukses, ini mungkin lebih relevan dengan 2 pertanyaan yang selalu diteliti di dalam studi organisasi ya. Jadi BPK mungkin nanti akan, apa yang saya sampaikan di sini mungkin akan lebih relevan terhadap bagaimana BPK itu beroperasi dan juga mengapa BPK itu punya bentuk atau punya struktur organisasi yang tertentu yang mungkin berbeda dengan organisasi lain, apalagi terlebih lagi organisasi yang sama-sama punya tugas untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, dari teori ini kemudian kita bisa lihat ada beberapa aspek yang mempengaruhi organisasi ya. Strukturnya, yaitu bentuknya tadi, yang di situ akan mengatur tentang bagaimana
tugas dan fungsi atau pekerjaan dari organisasi itu dibagi-bagi, dan di situ juga diatur mengenai bagaimana misal dalam satu pekerjaan ada banyak proses, bagaimana proses-proses itu dilakukan oleh unit-unit di dalam organisasi yang berbeda-beda, kemudian bagaimana dia dikoordinasikan. Ya, nggak mungkin satu organisasi dengan banyak unit di situ di dalamnya, kemudian ada pekerjaan yang dibagi-bagi, tentunya akan ada koordinasi ya, terkait misalnya hasilnya di akhir. Ini nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap misalnya penyajian dari atau delivery atau penyampaian dari produk dari organisasi tersebut. Nah, ini yang pertama adalah aspek struktur ya, terkait hal tersebut. Nah, kemudian proses, tadi saya sudah sebut bagaimana di dalam melakukan pekerjaan itu keputusan dibuat, ya. Kemudian bagaimana dia dikomunikasikan di antara orang ataupun di antara unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian aspek lain adalah budaya yang terbentuk di dalam organisasi, ya. Organisasi pemeriksa seperti BPK mungkin akan berbeda dengan organisasi pemeriksa yang lain yang ada di dalam pemerintah. Ya. Nah, ini kok gimana Pak? Kok ada yang ada BPK dan ada juga pemeriksa yang lain? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga yang terakhir adalah lingkungan. Ini aspek dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi itu beroperasi, bagaimana strukturnya. Ya. Mungkin kalau teman-teman bisa bayangkan ya, kemarin 2024 kita melakukan pemilihan umum, ya, kemudian terpilihlah pasangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kemudian di dalam pemerintahan baru ini, ya, sistem pemerintahan yang baru, Pak Prabowo memunculkan beberapa kementerian atau lembaga baru. Beliau juga memecah beberapa kementerian yang sudah ada sebelumnya di era Pak Jokowi, dipecah, kemudian ada yang digabung, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu relevan terhadap BPK. Dia akan mempengaruhi bagaimana kemudian BPK harus dibentuk, harus distrukturkan, karena BPK harus bisa menjawab perubahan tadi. Ya kan? Karena kalau ada lembaga baru muncul di pemerintahan, BPK mestinya punya tanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan keuangan di lembaga baru tersebut. Nah, BPK tidak akan bisa memeriksa kalau badan baru tadi tidak diampu oleh struktur, oleh unit kerja tertentu yang ada di dalam BPK. Itulah mengapa kemudian aspek lingkungan ini, aspek eksternal, aspek yang ada di luar organisasi bisa mempengaruhi bentuk dari organisasi tersebut. Oke, kemudian kita bicara yang pertama terkait dengan mengapa ada BPK dulu, ya. Kenapa kok ada BPK dan mengapa BPK harus ada, ya. Nah, BPK itu dibentuk berdasarkan Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sejak awal Indonesia merdeka dan memiliki UUD 45, di situ sudah dicantumkan secara tekstual bahwa harus ada BPK yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Jadi para pendiri bangsa ini, ya, Insinyur Soekarno, Pak Bung Hatta, ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan juga pendiri bangsa yang lain itu dari awal sudah berpikir bahwa di Indonesia harus dibentuk satu organisasi yang tugasnya memeriksa tentang keuangan negara. Ya, jadi mereka dari awal sudah berpikir bahwa
bagaimana pemerintah itu menggunakan uang rakyat itu harus akuntabel, sehingga perlu dibentuk BPK. Ya, memang kemudian UUD 45 ini mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan sempat ketika Indonesia itu bukan Republik Indonesia, pernah ya, setelah merdeka kemudian ada serangan dari sekutu ya. Kemudian setelah itu Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ini masih ke slide yang sebelumnya, Mas Operator, mohon lagi ke atas. Ya, oke, kita di sini dulu ya. Dari Republik Indonesia Serikat, undang-undangnya beda, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, kemudian tahun 59 balik lagi ke UUD 45. BPK tetap ada di dalam rangkaian sejarah Indonesia tersebut. Dan kalau dulu di Undang-Undang Dasar 45 yang original, yang asli, BPK itu hanya ada satu ayat ya, hanya ada satu ayat atau satu pasal. Saya kurang kurang tahu pasti ya, dia satu pasal atau satu ayat. Tapi kemudian di Undang-Undang Dasar 45 yang diubah pada tahun 2002, yaitu perubahan keempatnya, di situ ada bab khusus mengenai BPK di bab 8A. Kemudian di dalamnya diatur lebih rinci pasal-pasal mengenai BPK, yaitu di pasal 23E, 23F, dan 23G. Jadi kalau kita bicara tentang BPK, kenapa dia terbentuk? Karena Undang-Undang Dasar mengharuskan dia dibentuk. Nah, jadi mungkin beda dengan teori organisasi yang dalam konteks kalau teman-teman manajemen ya, mungkin di dalam dunia bisnis itu mungkin beda ya. Mungkin kalau di dunia bisnis kan mereka dibentuk karena memang ingin merespon peluang terhadap satu bisnis tertentu ya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di pemerintahan, organisasi dibentuk harus berdasarkan dasar hukum tertentu ya. Nah, kalau BPK itu dasar hukumnya adalah UUD 45. Jadi dasar hukum yang paling atas nih di bawah Pancasila. Jadi dia turunan langsung dari Pancasila, yaitu UUD 45. Nah, di UUD 45 ini pasal 23E, teman-teman nanti juga bisa baca, cari aja di Google, download sendiri perubahan keempat UUD 45. Di situ disebutkan bahwa di Indonesia ini harus ada BPK ya, yang bebas dan mandiri. Bebas dan mandiri ini berarti dia tidak di bawah siapapun ya. Jadi dia berdiri sendiri dan dia tidak terikat terhadap eksekutif, presiden, terhadap DPR atau MPR dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan dia lakukan dengan menggunakan metode yang dia tetapkan sendiri. Nah, kemudian di ayat keduanya itu teman-teman bisa lihat bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu diserahkan kepada eksekutif ya. DPR kalau di tingkat nasional, kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian kalau di tingkat provinsi dan kabupaten itu diserahkan ke DPRD. Ya. Nah, di dalam hasil pemeriksaannya BPK itu ada beberapa ada beberapa rekomendasi. Jadi ketika BPK melakukan pemeriksaan, kemudian ada hal-hal yang harus diperbaiki, itu akan dituangkan di dalam laporan, di dalam apa yang disebut sebagai rekomendasi. Nah, rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan ya, oleh DPR, DPRD, ataupun oleh badan pemerintah yang lain yang terkait dengan pemeriksaan tadi. Oke, kemudian di pasal 23F, next Mas Operator. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa pemimpin-pemimpin BPK ya, itu dipilih oleh DPR. Dipilih oleh DPR melalui pertimbangan DPD. Ya. Kemudian setelah terpilih, dia akan diangkat sumpahnya, akan diresmikan oleh Presiden. Nah, kemudian pimpinan-pimpinan BPK itu di dalamnya ada strukturnya, ya, itu akan dipilih ya, oleh anggota-anggota BPK yang tadi ditetapkan oleh Presiden ya, di ayat 1-nya. Jadi setelah dia diangkat Presiden, kemudian mereka akan musyawarah untuk memilih siapa jadi apa di dalam struktur pimpinan BPK. Nah, kemudian di pasal 23G, BPK berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kalau selama ini ada di Jakarta, karena sudah di Indonesia sudah ada ibu kota baru ya, di IKN, maka BPK itu juga akan berkedudukan di IKN. Ya. Kantor pusatnya akan pindah ke sana. Meskipun kita belum tahu kapan ya, mungkin 2029. Saya juga tidak saya juga tidak terlalu paham apakah segera atau masih lama nih pindahnya. Kemudian disebutkan juga bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, di Indonesia ini ada berapa provinsi, teman-teman? Sekarang? Izin menjawab, Pak, 34 ya. Ada perluasan ya di Papua. 38. Ya, betul. 38. Jadi BPK itu punya perwakilan di 38 provinsi. Ya, sesuai dengan pasal ini. Dan kemudian bagaimana BPK beroperasi, bagaimana BPK bekerja, itu diatur dengan undang-undang. Ya, jadi menurut ayat 2 di pasal 23G ini harus ada undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana BPK beroperasi. Nah, next di slide ke-6, disinilah kemudian teman-teman bisa lihat bahwa peraturan yang tadi disebut ya, yang disebut di pasal 23G ayat 2, ya, itu diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Ini yang mengatur secara lebih detail mengenai bagaimana BPK beroperasi. Ya. Kalau yang tadi di UUD itu hanya garis besarnya, di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu lebih detailnya. Nah, kemudian undang-undang yang lain yang juga turunan dari UUD 45 itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ya. Jadi ada dua undang-undang turunan dari UUD 45 yang dua-duanya mengatur bagaimana BPK itu harus beroperasi. Nah, kemudian kalau kita bicara sejarah BPK, next Mas Operator. Ya, BPK dibentuk pertama kali itu 1 Januari 1947 di Magelang. Jadi dulu justru pertama kali BPK didirikan itu di Magelang ya, kantornya. Dan waktu itu hanya ada 9 pegawai. Kemudian waktu itu karena kita baru saja merdeka dan masih dalam tahap transisi untuk merapikan administrasi dan juga organisasi dari pemerintahan di Indonesia. Dan karena BPK waktu itu belum punya peraturan, ya,
maka waktu itu BPK masih mengadopsi aturan-aturan pemeriksaan dari Algemene Rekenkamer atau BPK Hindia Belanda. Jadi dulu juga waktu kita masih dalam penjajahan Belanda itu sudah ada mungkin mirip BPK tapi tidak bebas dan tidak mandiri. Artinya dia sangat tergantung kepada pemerintah Hindia Belanda, ya, yang menjadi kepanjangan tangan dari Belanda. Nah, kemudian setelah itu kita mengalami masa-masa sulit ya. Kita mengalami masa-masa di mana terdapat adanya konflik internal di antara kelompok-kelompok pendiri bangsa ya. Nah, kemudian di tahun 48 BPK berpindah ke Jogja. Ya. Dipindah ke Jogja karena waktu itu ibu kota dari Republik Indonesia itu juga di Jogja. Ya, sesuai dengan UUD, BPK harus ikut dimanapun ibu kota negara itu berada. Jadi di tahun 48 pindah ke Jogja, kemudian di tahun 49 Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian di situ tidak ada BPK, tapi adanya Dewan Pengawas Keuangan. Nah, karena dulunya sudah ada BPK, maka personel dari BPK ini kemudian melebur ke DPK, ke Dewan Pengawas Keuangan. Waktu itu kantornya di Bogor. Kemudian di 5 Juli 59, teman-teman tahu ya, kalau teman-teman belajar sejarah, setelah kita mengalami masa-masa menjadi Republik Indonesia Serikat, kemudian akhirnya kita berhasil kembali ke Republik Indonesia. Ya. Berhasil kembali menjadi negara Republik Indonesia tanpa serikat ya. Dan di situ diberlakukan di tahun 50 itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ya, yang tadi ada DPK-nya. Nah, begitu Parlemen Indonesia ini tidak berhasil menyepakati ya, Konstitusi Dasar Indonesia ya, setelah kembali menjadi Republik Indonesia, Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli 59 yang di situ kemudian kita kembali ke UUD 45 yang asli. Ya. Nah, di situ karena kembali ke UUD 45 yang asli, maka kembali juga ke satu pasal, satu ayat di UUD itu yang mengamanatkan pembentukan BPK. Jadi BPK itu dari awal ya, kemudian kita ada konflik, kita mengalami agresi militer sekutu, berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, bentuknya federal waktu itu, kemudian balik lagi ke Republik Indonesia yang bentuknya kesatuan, itu BPK tetap ada karena memang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya, Mas Operator, minta tolong. Di tahun 64 ya, di tahun 64 itu karena sebelum 64 tadi saya jelaskan BPK masih mengadopsi peraturan dari zaman Hindia Belanda. Nah, di tahun 64 ini baru untuk pertama kalinya keluar undang-undang atau peraturan terkait BPK ya. Peraturan yang lebih detail yang berbeda dengan peraturan yang diadopsi dari Hindia Belanda.
Nah, ini kemudian terus bergulir seiring dengan berjalannya waktu di tahun 73 ya, ini kemudian keluar undang-undang baru tentang BPK. Jadi undang-undang yang tahun 64 itu dicabut, diganti dengan UU nomor 5 tahun 1973. Kemudian setelah reformasi ya, di tahun 2002 Undang-Undang Dasar 45 itu diubah untuk keempat kalinya. Kemudian akhirnya menghasilkan tadi ada 2 undang-undang terkait dengan bagaimana BPK itu bekerja. Nah, mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman sekalian, ini sebenarnya posisi BPK ini gimana sih di dalam konstelasi pemerintahan, di dalam sistem kenegaraan kita gitu ya. Next, Mas Operator. Nah, posisi BPK itu unik ya, karena dia bebas dan mandiri. Kalau kita merujuk ke UUD 45, ya, ada 8 lembaga negara ya, yang dibentuk dari UUD 45, dan itu saya sajikan di layar. Ya. Ada 8 yang di situ bisa kita kelompokkan. Ya. Di sebelah sisi layar itu ada presiden ya, paling kiri itu presiden. Kemudian di sebelahnya ada DPR RI, kemudian ada DPD RI, lalu MPR RI, kemudian yang bentuknya seperti tameng, ya, warnanya orange, itu Mahkamah Agung, kemudian di sebelah kanannya lagi adalah Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian di sebelahnya lagi adalah Komisi Yudisial, kemudian BPK itu yang ujung paling kanan, ya, itu BPK. Semua lembaga tinggi negara ini dibentuk berdasarkan amanat UUD 45. Kemudian posisi BPK di sini cukup unik karena dia bukan bagian dari eksekutif ya, atau pemerintahan atau presiden ya. Eksekutif diwakili oleh presiden. Yang sebelah kiri itu satu bulatan itu yang ada bintangnya, itu eksekutif. Kemudian yang ada padi dan kapasnya itu ada 3. Itu adalah lembaga legislatif ya. DPR, DPD, MPR itu masuk di dalam kelompok legislatif. Kemudian yang 3 lagi setelahnya di sebelah kiri BPK itu adalah lembaga-lembaga yang masuk di dalam kelompok yudikatif. Ya. BPK di luar dari ketiga jenis cabang kekuasaan di dalam pemerintahan tersebut. Ya. Di BPK ini bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan juga yudikatif. Dia mandiri, dia bebas di luar dari ketiga cabang kekuasaan tersebut. Sehingga di sini posisi BPK dengan yang lain itu setara. Ya. Sama-sama lembaga tinggi negara. Ya. Cuman kalau di sini teman-teman mungkin tahu ya, kalau presiden itu dipilih rakyat ya. Kemudian DPR, DPD, MPR juga dipilih rakyat. Nah, yang 4 sebelah kanan itu tidak dipilih oleh rakyat. Ya, mereka dipilih biasanya oleh DPR. Seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya ya. BPK dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh presiden. Nah, dari posisi ini mestinya teman-teman mulai paham ya, bagaimana BPK dengan lembaga-lembaga lain di pemerintahan. Oke, kemudian kita masuk ke apa yang dikerjakan oleh BPK. Apa sih yang dioperasikan atau dilakukan oleh BPK? Ini saya mencuplik rencana strategis BPK 2025-2029. Jadi setiap 5 tahun kami harus menyusun satu buku besar
yang berisi tentang apa rencana kami di dalam 5 tahun ke depan. Ya. Periode rencana yang sebelumnya itu 2020 sampai 2024 sudah selesai, sudah tutup buku. Nah, mulai tahun ini sampai 2029 kita menggunakan satu rencana yang baru. Dan ini mengikuti kemudian juga merespons program-program pemerintah juga ya, yang periodenya sama, 2025 sampai 2029. Nah, di rentang periode ini, BPK ingin menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara. Jadi kami ingin menjadi lembaga yang dipercaya oleh rakyat di dalam mengawal pemerintah mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara itu apa saja ada di pembukaan UUD 45. Jadi saya sebutkan di atas, ya, ada di slide nomor berapa ya tadi ya? Ada di slide nomor 4 ya. Di situ di dalam slide tersebut ada saya masukkan di situ mengenai pembukaan UUD 45. Nah, pembukaan UUD 45 inilah yang mengandung tujuan dari kenapa sih Indonesia didirikan ya. Tujuan Indonesia didirikan ada di situ. Nah, untuk dapat mewujudkan visi tersebut, BPK kemudian memformulasikan atau menetapkan beberapa pekerjaan yang harus dia lakukan ya. Untuk 2025-2029 ada 3 pekerjaan utama yang akan BPK lakukan, yaitu yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara berkualitas dan bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar memeriksa, tapi juga kami ingin supaya hasil pemeriksaan kami itu berkualitas, ya, kualitasnya tinggi. Kalau kualitas itu berarti sesuai dengan standar, tidak ada penyimpangan, ya, tidak ada auditor yang disuap atau tidak ada auditor yang korupsi, ya, dan juga bermanfaat untuk organisasi yang diperiksa supaya mereka bisa meningkatkan hasil pekerjaan mereka, bisa meningkatkan dampak ya, yang diterima oleh masyarakat dengan baik. Ya. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah BPK mendukung pemberantasan korupsi dan juga mendukung penyelesaian ganti rugi ya, atas kerugian negara atau daerah. Jadi BPK mendukung pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini tidak hanya melulu tugas dari BPK ya, KPK juga, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kemudian Inspektorat Jenderal atau pemeriksa internal yang dari pemerintah. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi, kenapa kok BPK itu ya ada BPK? Kalau teman-teman ketahui di struktur organisasi pemerintah itu ada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ya, jadi 2 organisasi yang berbeda ya. Tapi orang sering salah mengartikan, dikiranya itu organisasi yang sama, padahal itu berbeda. Kalau BPK itu lembaga tinggi negara sejajar dengan presiden, tapi kalau BPKP ya, itu di bawah presiden. Jadi dia auditor juga, dia pemeriksa juga, tapi yang dia periksa, ya, posisi dia itu di bawah presiden dan dia adalah pemeriksa internal. Ya. Jadi dia pemeriksa internal dari pemerintah. Biasanya ketika program pembangunan dilaksanakan, yang akan mengawasi jalannya pembangunan tersebut itu adalah BPKP. Ya. Kalau BPK dia murni pemeriksaan. Pemeriksaan itu artinya setelah pekerjaan atau setelah program itu selesai, kemudian BPK baru melakukan pemeriksaan. Meskipun di sepanjang
pelaksanaan pekerjaan pun BPK juga bisa masuk ya. Tapi secara spesifik kedudukan BPK dan BPKP berbeda ya. BPKP di bawah pemerintah, BPK tidak, dia di luar pemerintah. Kemudian misi yang ketiga atau pekerjaan ketiga yang ingin dilaksanakan oleh BPK di 2025-2029 adalah untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel. Jadi kami juga ingin di dalam operasi BPK sendiri itu juga akuntabel, dan kami juga ingin supaya kami juga transparan ya, jadi bisa dilihat dengan leluasa, bisa diawasi dengan leluasa oleh masyarakat apa-apa saja yang kami lakukan, sehingga kami ingin transparan ya, ingin ingin memberikan informasi, ingin membuka informasi pemeriksaan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, sepanjang dia tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia atau sangat rahasia. Oke, kemudian seperti apa sih struktur dari BPK? Next, Mas Operator. Mohon maaf, ini agak kecil ya, tapi kalau mungkin Mas Operator bisa melakukan zoom ya, bisa di zoom in, di situ bisa kelihatan. Jadi ada dua level struktur organisasi BPK, ya mungkin bisa minta tolong di zoom ya. Ada pimpinan BPK, itu yang paling atas, kemudian ada pelaksana BPK. Ya, pimpinan BPK itu adalah orang-orang yang tadi di UUD 45 dipilih oleh DPR. Kemudian pelaksana BPK ini adalah ASN ya, aparatur sipil negara termasuk saya, yang melaksanakan sehari-hari operasional dari BPK. Di sini bisa dilihat ya, ada di struktur paling atas yaitu pimpinan BPK, itu terdiri dari 7 anggota, 1 ketua, dan 1 wakil ketua. Jadi ada 9 orang yang dipilih sebagai pimpinan BPK. Masing-masing mereka akan ditempatkan ya, posisinya, perannya sebagai ketua, 1 sebagai ketua, 1 wakil ketua, kemudian ada anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, 5, 6, dan 7. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, setelah mereka dipilih DPR, kemudian dia diresmikan oleh Presiden, mereka bersembilan ini akan bermusyawarah, ya, mereka akan rapat, mereka akan meeting untuk menentukan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil ketua, kemudian siapa yang menjadi anggota 1 sampai anggota 7. Nah, kemudian setelah dipilih, ya, setelah terpilih semua masing-masing perannya, kemudian baru diresmikan. Nah, kemudian yang di sebelah bawah pimpinan BPK itu adalah pelaksana BPK. Di situ dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang paling utama, ya, yang melakukan tugas pemeriksaan itu adalah unit pelaksana tugas pemeriksaan. Ya, kelompoknya di unit pelaksana tugas pemeriksaan yang berwarna biru background-nya. Nah, unit pelaksana tugas pemeriksaan itu terdiri dari 8 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara, 1 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi, ya. Kemudian seperti yang disebutkan di dalam UUD 45, BPK harus punya perwakilan, itu ada 38 kantor BPK perwakilan yang masuk di dalam kelompok unit pelaksana tugas pemeriksaan.
Kalau tadi di level pimpinan BPK itu ada anggota 1 sampai anggota 7, di pelaksana tugas pemeriksaan itu ada Ditjen Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 1 sampai 8. Ya. 1 sampai 8 nanti akan ada hubungannya nih dengan anggota-anggota BPK tadi. Kemudian ada juga Ditjen Pemeriksaan Investigasi. Dia juga di slide berikutnya akan saya jelaskan bagaimana hubungannya dengan anggota-anggota BPK yang ada di atas. Kembali dulu ke slide tadi, Mas Operator. Nah, kemudian unit organisasi yang lain yang tidak kalah penting itu ada unit pelaksana tugas penunjang pemeriksaan. Di dalamnya ada 4 unit kerja yang besar ya. Yang pertama Inspektorat Jenderal, kemudian Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan, Badan Diklatnya BPK, ya. Kemudian ada Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan. Jadi ada unit khusus ya yang akan menetapkan perencanaan pemeriksaan. Jadi kita mau memeriksa apa aja sih dalam 5 tahun. Kemudian untuk setiap tahunnya didetailkan lagi mau memeriksa siapa saja, itu tugas dari badan ini. Dia akan merencanakan, kemudian dia juga yang nanti akan melakukan evaluasi ya, terhadap jalannya tugas pemeriksaan. Dia juga yang akan membuat kebijakan ya, kebijakan atas bagaimana pemeriksaan itu harus dilakukan. Ya, jadi metode pemeriksaan, ya, metodologi apa saja yang bisa digunakan oleh pemeriksa itu dikaji, kemudian ditetapkan oleh badan tersebut. Kemudian ada juga Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum. Ya, jadi ada 4 ya. Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal